kita melihat beberapa tim juga sudah mulai terjun langsung menuju ke arah kota mereka masing-masing. Dan kalau kita perhatikan sekarang juga beberapa tim tampaknya nggak merubah gaya main mereka, tetap berada di game plan mereka yang sebelumnya. Ini adalah e-wrangle yang keempat dan yang terakhir. Betul, dan ini 2 match terakhir bisa gua bilang mental yang akan sangat diuji ketika kalian ngubah, gameplay kalian untuk 2 match terakhir karena rasa takut untuk nge-save poin kalian, itu bisa jadi bumerang, bisa jadi pisau bermata dua kan. Niatnya ngamanin malah jadi blunder karena rotasinya jadi berantakan, malah ketemu sama tim-tim lain, unpredict-nya lebih banyak yang ngebuat banyaknya kerugian yang dialami oleh tim kalian. Betul, tapi kalau kita perhatikan sekarang sih dari tim-tim yang turun nggak ada yang clash ya, belum ada tim yang clash dan ada beberapa tim yang merubah sedikit, drop mereka. RBR Oh, pertama itu kali turun di ketemuan kiri tuh. bukan sih? Iya, Oh ini pertama Fix kalinya RBR mereka dan Fix scraping ya? di kiri. Iya, RBR sama Fix, Betul. satu pemain mereka bakal 1v1, kecuali dari RBR Spartan mereka langsung dia langsung ambil mobilnya dan kabur, betul. Dia ambil vehicle-nya, dia kabur, berarti si Pupen punya PR karena mobil di sekitar sana itu nggak terlalu banyak atau vehicle di sekitar sana tuh nggak terlalu banyak. Yang paling enak tuh Myron Mas, dia dapat school, dapat apartemen, dapat rozok, itu kurang kaya apa kalau dapetin 4 area tersebut? Kurangnya adalah persiapan, kalau tiba-tiba yang lagi nge-split, yang lagi mencar, di-push sama tim lain. Nggak nutup Dan kemungkinan loh ketangkep. model-model kayak, 69 ataupun Rimo, baru dibilang, Rimo langsung ketangkep satu pemain mereka dan bertemu dengan tim Bonafide lagi dan lagi, satu pick off langsung diamankan, kali ini Hans akan menggunakan SKS tricky, terkena tapping SKS yang begitu cepat dari Hans for you, menerima cicilan damage Dapat dan what a nice shot tricky, langsung tersungkur begitu saja. Hans for you langsung meningkatkan tingkat kepercayaan dirinya untuk mendapatkan kill, tapi ada satu player Rimo juga yang berada di sekitar sini, yang berada di bagian tengah dari shake-nya, berada di bagian tengah dari jalanan ini, masih dicari-cari informasinya, jangan sampai lengah. Hans for you sudah mulai memberikan step-nya, Ricky sudah dipastikan akan dipulangkan ke arah lobby, Gendot juga bakal menyusul dipulangkan ke arah lobby, ada covering fire dari FJ yang berada di bagian atas dari rumah sekitar posisinya Hans for you. Tapi kita bakal lihat kali ini Hans for you ya, pede banget menggunakan SKS maju ke depan tanpa helm, tanpa armor, tanpa tas, tanpa healingan sedikit pun. Hanya bermodalkan satu tembakan semi automatic dan kali ini bakal berusaha untuk nge-rush satu player dari tim Rimo. Sedangkan dari tim Rimo FJ punya AK, nggak ada helm, nggak ada armor, nggak ada tas, tapi at least punya tembakan yang automatic kali ini. Ya, gue lebih penasaran sama Joe-nya. Satu pemain Rimo yang ada di dekat sniper tower kecil di tengah jalan, itu dia punya weapon atau enggak? Oh ada, Oh, Uzi, lebih ada Uzi. Oh my mengerikan god, lagi, ini bahaya mengerikan. bro. Hans for you. Hepu, dia ngintip dan dia udah tahu, udah dapat informasi di bagian depan ada orang, Uzinya bakal dipancing, tapping dan berhasil mengamankan Hans for you. Tidak ada backup fire dari pemain-pemain Bonafide dan reload. Ada bunyi cetek-cetek tadi. Ada bunyi cetek-cetek dan masih berusaha untuk di backup, ternyata pemain-pemain dari Bonafide juga langsung berkumpul, tapi Hans for you tidak dibiarkan lolos begitu aja, langsung dipulangkan menuju ke arah lobby, satu hilang dari Bonafide. Walaupun mereka sudah mendapatkan 2 poin kill, tapi mereka harus kehilangan satu player mereka. Trading 1 tukar 2. Betul, kita bakal ke ini juga dari seorang Joe, tampaknya berhasil membuat BFD agak ragu untuk nge-push dia karena nggak ada orang yang menempel ke Joe-nya. Dan memang tadi mungkin salah prediksi ya dari Hans ya, di mana dia pakai SKS pengen nge-rush Joe, ternyata Joe pegang Uzi. Bukan handgun, bukan shotgun, tapi Uzi, tembakan yang paling mengerikan di jarak dekat. Yap, jarak dekat itu fire speed-nya. Walaupun Rajanya jarak pelurunya dekat nggak dah. terlalu sakit ya. Walaupun pelurunya nggak terlalu sakit, tapi fire speed-nya tuh gila banget. Tapi ternyata dari tim BFD mulai tarik mundur, tim Rimo bakal coba untuk menangkap pergerakan-pergerakan mereka dalam pergeseran mereka antara rumah ke rumah. Dan kita bakal FJ masih muter-muter, masih coba untuk mengejar dan menangkap satu pemain BFD yang lagi nyebrang jalan. Ya, kalau gue jadi Rimo, mendingan gue suruh si Joe-nya cari mobil, terus rotasi ke arah lain. Ini dia nggak bakal ada looting maksimal sih kalau dilihat-lihat dari Rimo-nya. Yang satu kejebak di tengah Betul. jalan, yang satunya kejebak satu gedung. Itu pun FJ nggak bisa nge-looting karena dia harus nge-backup supaya Joe-nya bisa selamat. Iya, itu sekarang sih udah kedua tim ya, gue rasa nggak terlalu untung-untung banget. Tapi untuk BFD lebih untung, ya bisa bilang banyak ya, karena mereka bisa looting. Sedangkan dari tim Rimo nggak bisa looting, apalagi Joe-nya terjepit cuma di pos-posan kecil doang.
Ini nggak boleh blunder buat Rimo. Poin mereka 72, ada di peringkat 8. Kesempatan mereka masih ada nih dari 2 match yang tersisa buat masuk ke top 4. Tapi nggak sebesar Fixer dan juga Myron. Sama 21 Esport yang ada di barisan 5, 6 dan 7. Karena lumayan dari 83 ke 72 itu lumayan jaraknya. Iya, tapi kalau kita perhatikan sekarang ya dari tim BFD mereka juga belum mau melepaskan ke arah Rimo-nya. Mereka masih mengirim seorang story boy, mencek kiri, mencek kanan, memastikan dari tim Rimo tidak keluar dari pertahanan mereka dan mungkin mendekati ke arah tim BFD. Karena sementara kita lihat dari tim BFD yang lain looting, 2 jagain. Yap, saling menjaga satu sama lain. Sementara Voin yang sudah mulai bergerak keluar dari arah Milta, mereka bahkan mengamankan daerah sebelah kirinya menuju ke arah pinggir pantai. Ini rumah yang biasa diambil sama BTR. Ketika BTR drop zone, mereka biasanya nge-split posisinya tuh ada yang mengontrol bagian rumah pinggir pantai ini. Dilewatin tapi. Dilewatin aja, kali ini nggak terlalu lama menjaga posisi mereka. Tapi dari tim Void ya, mereka kali ini coba untuk rotasi dengan menggunakan kendaraan semua dan cukup aman kayaknya, belum ada gangguan sama sekali. Sedangkan 69 aman, tentram, tanpa gangguan di Pochinki kali ini langsung menjaga area ini dan ya mendapatkan looting-lootingan yang harusnya sangat cukup bagi mereka semua. Betul, ini apa ya, di looting semuanya sih, karena mereka 6 menit ada di Pochinki. Kalau kita ngomongin rotasi cepat biasanya kan under 5 minutes mereka udah bergerak rotasi. Tapi ini 6 menit masih ada di Pochinki. Betul, ini bener-bener pengen ngabisin semua lootingan yang bisa mereka pungut di Pochinki. Tapi kita lihat kali ini juga dari tim 69 Anyi kali ini masih berusaha untuk melakukan scouting ke arah depan, ke arah gudang untuk memastikan jalur-jalur yang available untuk rotasi selanjutnya. Yap, ini Pochinki harusnya buat rotasi nggak terlalu jauh sih. Balik lagi lah, Pochinki itu salah satu kota, bukan salah satu kota, kota yang berada di tengah-tengah Erangel. Kemanapun circle-nya bouncing harusnya cukup aman buat mereka. Dan sepertinya dari Bonafide mereka ingin mengamankan Joe yang terjebak. Tidak ada lootingan untuk Joe, smoke sudah mulai up. Tapi masih ada covering fire dari FJ yang berada di bagian rooftop dari gedungnya. Iya, kalau kita lihat kali ini juga dari tim BFD, mereka sudah mulai mendekat kembali untuk kedua kalinya ke arah Joe. Dan Joe, dia juga ditutupi oleh asap, tapi belum ada yang sampai nge-rush ke arah dia. Sedangkan dari seorang FJ dengan asap yang lempar akan sedikit sulit ya untuk memberikan covering fire ke arah Joe. Jadi Joe bakal harus bertahan sendirian. Betul, sendirian aja Joe-nya. Dia nggak ngebuat step sama sekali. Ada granat tapi dari super itu lead apa Leo sih? Super lead ya? Leo. Ayo, lead apa Leo? Ayo, gimana pas lead atau Leo pas? Lead apa Leo? Gue sampai lihat datanya dulu nih. Bonafide mana Bonafide? Bonafide. Leo. Leo kan. Soalnya font di PUBG itu unik. D kayak O, O kayak D. Mirip-mirip lah. Itu Kotak-kotak Leo bentuknya ternyata. kan. Betul. Iya. Kalau kita ngomongin kapitalnya ya, huruf kapitalnya ya, dari jenis font yang ada di PUBG Mobile. Oke, covering fire dari Storyboy juga sudah mulai dikeluarkan menuju ke arah FJ, tapi belum ada push yang dilakukan oleh Super Leo. Ternyata dia pengen ngambil angle yang lebih pasif loh. Ngebuka bibir dari betul, ngebuka bibir dari perbukitannya, tapi ternyata masih ada covering fire juga yang dilakukan sama FJ. Oke, mengurungkan niatnya, mundur lagi ke belakang. Terus-terusan kayak gini. Mundur, ini buying time sih. Mundur. Ya, ini buying time. Dan sudah muncul jaraknya 600 meter menuju ke arah safe zone. Tapi Super Leo lumayan low setelah nabrak Tanjo. Terus bersabar. Ini kayaknya peluru terakhir dia deh. Biasanya kan kalau senjata baru di looting cuma bisa 2 kali reload. Klip terakhir. Yap, antara klip terakhir atau ini klip kedua habis itu reload lagi. Masih dikunci juga kali ini, tidak diberikan keluar. Tapi kita bakal lihat Super Leo sudah mengokang bom. Oh, kayaknya dia bakal pantulin deh. Bakal coba pantulin ke tangganya. Dan kita bakal pindah sedikit ke arah Ruins, di mana tim SS yang sudah melakukan rotasi menuju ke arah Ruins dan mengambil rumah-rumah di ujung zonanya. Tapi mereka bakal terobos lebih dalam lagi dan mungkin mengincar center circle kali ini ya. Yes, sekarang circle keduanya udah muncul, tapi ternyata ada Rubik yang rotasi di sekitar mereka, sudah saling mengamati satu sama lain. 2 player Rubik melakukan split position. SS memberikan informasi ke teman-teman lainnya bahwa ada tim lain yang melakukan rotasi, sudah mulai turun dari arah mobilnya dan ada shoot dengan menggunakan M4 scope 6 ke arah Rubik yang rotasi, tapi tidak ada damage yang terlalu dalam mereka berikan. Dan lagi-lagi MCH bertemu dengan salah satu kontestan cukup berat. Ada Voin 2K yang bertemu dengan tim MCH. Iya, kita bakal lihat kali ini juga dari tim MCH. Gremory lagi dipulangkan di awal-awal. Main bintang
Akhirnya dipulangkan di awal permainan, sedangkan tim Void masih menolak juga ke arah tim MCH, tampaknya mereka mengitari tim MCH. Ada tim di tebing, ada yang di Broken Shack, ada juga yang sudah mendekat ke arah Roma rotinya. Ya, tapi sorry to say ya, gue harus bilang bahwa MCH ini kayak jadi samsak. Di setiap match mereka selalu tim pertama yang bertemu dengan tim-tim lain. Waktu lagi fokus fight, ada third party yang gangguin mereka juga. Ini bener-bener jadi samsak untuk di PMGC-nya. Apes banget gitu. Setiap pergerakan MCH bener-bener kepotong sama tim-tim lain. PMCO, Pak. Iya, gue tadi bilang PMGC ya? Sorry, PMCO. Iya. Sorry. Masih ke bawah euforia PMGC dia. Masih PMGC syndrome gue. Jadi masih ke bawah. Sindrom PMGC masih melekat di otak gue ini. Nanti PMPL lu sindrom PMCO. Bisa jadi, atau malah PINC. Makin jauh jangan. Tapi itu bakal finish spray down dari Joyce. Baru juga bagi mobil yang berada di lapangan, tapi belum ada yang muncul di kill feed yang berarti tidak ada yang sampai tertumbangkan di lapangan terbukanya. Betul, dan dia punya M24 juga, lumayan buat tembakan jarak jauhnya. Scope-nya juga cukup panjang, jadi so far so good lah untuk nembak di middle range. Dari jaraknya mereka ngelihat tim-tim rotasi, bahkan Rubik cukup bonyok. Orangnya nggak ketembak, tapi bannya bisa bocor. Bannya Nah, pecah, ini untung dia. aja mobilnya nggak kebalik. Nah ini dia, Betul, kita tapi bakal ini tim juga. yang lagi kita pantau. Yang dibutuhkan sama Genesis Dogma, kalau ngomongin lolos sudah pasti mereka lolos, tapi yang mereka incar sekarang adalah juaranya. Kalau mereka lolos plus dapat juara, ini jadi satu apresiasi yang begitu bagus datang dari tim komunitas. Ya. Ya baik lagi sih kali ini dari sisa game yang ada, gue rasa dari tim Genesis Dogma udah punya slot yang aman lah menuju ke PMPL. Tinggal bagaimana mereka bisa maksimalkan prize pool-nya karena, sedikit koreksi ya, tadi kita ngomong prize pool-nya kan 2.000 sama 20.000. Ternyata itu Betul. $4.000 ya pasti untuk peringkat 1 kan? $4.000 buat di peringkat yang pertama. Karena kan ada Betul. pembagian yang merata. Dari peringkat 1 sampai peringkat 16 semuanya mendapatkan pecahan dari prize pool yang ada di grand final PMCO. Betul, jadi ya pasti mereka pengen maksimalkan juga hadiah yang diperoleh, balik lagi namanya juga berusaha ya kenapa nggak maksimal sekalian kan? Yap, kalau usaha jangan tanggung-tanggung, maksimalin sekalian supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Dan kita bakal kirim juga dari tim RBR tampaknya sudah mulai mendekat juga ke arah Rubik, di mana mereka sudah mulai melontarkan beberapa tembak-tembakan dan masih saling menahan sebelum masuk ke area safe zone. Tapi Rubik tampaknya menarik mundur juga, lumayan low dari seorang Weimer dan akan clash di daerah perbukitan di luar area Very Pier kali ini. Kita bakal lihat ini dari beberapa tim juga sudah masuk ke center mengisi area kota Pochinki. Please, jangan ke Pochinki. Ya, jangan ke Pochinki, karena kalau ke Pochinki bakal chaos banget semuanya nahanan di bagian dalam dari kota Pochinki-nya, tapi sedikit kerugian dari 69 karena mereka terpick off satu playernya, hanya bertahan dengan 3 player mereka. Myron juga bakal berusaha masuk menuju ke arah Pochinki-nya, tapi RBR bakal bertemu dengan Rubik. Rubik lagi dan lagi bertemu ketika mereka sedang melakukan rotasi, tapi kali ini bukan mereka yang dipotong rotasinya, malah tim RBR yang terpotong rotasinya. Spartan bakal menyusul 2 pick off dengan sangat bagus. Rubik menjatuhkan 2 player dengan sangat baik kali ini. Dan ada Close Combat bermain di bagian pohon, berhasil mendapatkan korban yang ketiga, hanya menyisakan last man standing untuk RBR. Ya, kita bakal kirim dari tim Rubik kali ini pelan-pelan sedang menyisiri ujung dari jangkauan blue zone-nya, tapi harus berhadapan dengan tim Rubik dan hanya misalkan seorang Stacey kali ini. Bertahan di bawah bagi, belum terlihat, tapi hanya menunggu waktu untuk tim Rubik menemukan posisi dari seorang Stacey. Dia nggak bisa menyelamatkan teman-temannya juga karena jaraknya cukup jauh. Apakah akan terjadi kejadian seperti di Sunhawk tadi? Sedikit lengah dan hampir dipulangkan hanya karena satu cacing di belakang mereka. Kita lihat kali ini ya. Tapi tampaknya Bilindes bakal dipulangkan ke lebih. Dan tampaknya Stacey bakal coba nembak ke arah Rubik, tapi tidak sampai mau diladeni lagi oleh Rubik. Mereka lebih milih meng-secure high ground depan mereka. Oh jelas lah, ini high ground yang paling penting kalau circle-nya ke arah Pochinki. Close combat Stacey bakal mendapatkan satu pemain dari Rubik. Mazino yang tertinggal di arah belakang berhasil terpick off oleh Stacey. Setidaknya RBR pulang tidak dengan poin kacamata. Betul, dan ini sayang banget bagi tim lawannya karena Rubik kali ini kehilangan satu player padahal mereka sudah mengamankan posisi di high ground yang menurut gua cukup enak, tinggal menunggu zona aja. Dan kita bakal lihat Stacey langsung melakukan full heal dan bakal coba untuk mungkin menggunakan bagi yang masih sehat ya untuk menuju ke arah safe zone. Ya, sangat rugi banget loh. Mereka udah dapat 3 orang dari RBR, 1 orang ditugaskan menahan di belakang, tapi ternyata Stacey bermain dengan sangat cerdas untuk melakukan pick off atau penculikan ke satu player Rubik yang ditinggal di bagian belakang. So, dari Pochinki
ada 3 tim nih yang udah hadir di Pochinki, SS, 69 sama A2 yang sudah perlahan-lahan masuk ke bagian dari kota Pochinkinya. Ya, dan ini harusnya Ada Pochinki Takai menjadi juga tuh. hotspot ya. Ada Oke, Takai. makin rame lagi nih partinya dan tampaknya udah keluar dari area Pochinki. Ini bakal menuju ke ladang-ladang dan juga beberapa high ground yang berada tepat di depannya area tim 69 itu. Betul, 69 enak sih. Mereka nggak butuh bergerak, tapi sekalinya zonanya bouncing lagi, itu bakal open field banget. Dan ada satu tim yang bakal motong, ada Myron. Myron yang posisinya sejauh ini bisa gue bilang lumayan enak. Kalau mereka nggak greedy, kalau mereka nggak bonyok, ditabrak sama NFT atau ditabrak sama 21, mereka bisa stay di sini. Ini memperbesar kesempatan mereka buat lolos ke PMPL. Oke, kita bakal kalian juga Oh, dari rebutan pergerakan tempat tim loh. SS. Langsung tembus lo SS langsung menuju ke bagian low ground yang berada tepat di bawah Pochinki dan beberapa tim langsung menembus arah mereka juga, tapi langsung tabrakan dengan tim Fix juga yang pengen mengambil tempat yang sama. Fix bingung mau harus kemana, langsung terobos aja lo mencari tempat yang lain dan bakal menuju ke area Wah, gila. open field terwins. Terobos lo mereka, selamat lo mereka, dan batu-batuan menjadi tempat berhenti yang mereka sementara waktu ini. Aduh. Tapi 4 orang dalam satu area yang nggak begitu besar itu kerugian buat mereka. Rubik juga bonyok, RBR juga bonyok, 21 juga bonyok. Tadi gua kira 21 sama Fix mereka bakal bentrok ketika mereka lagi melakukan rotasi karena target mereka sama, ingin menuju ke bagian yang ditempatin sama tim Iron. Oh, terdown lagi harus isi peluru dan Dingjong tertangkap oleh seorang Fox last man standing dari tim 21, tapi Oh bom dilontarkan my God. oleh Miron. 21 Oke. mati, cuy. Dan Miron. Wah, yang ini mendapatkan geser lagi. Geser lagi ini. Ini geser lagi dan Myron masih melanjutkan fight-nya. Mereka bakal langsung spray menuju ke arah tim SS. Satu pemain berhasil diamankan dan Rubik Dong juga berhasil diamankan. Pedong tersungkur oleh Takai. Poin, mobil mereka diledakkan. Myron, mereka nge-split menjadi 3 titik yang berbeda. 2 orang di bagian high ground, 1 orang di bagian rumah Spiderman, dan 1 orang mengontrol di bagian tebing. Untuk mengantisipasi kedatangan dari tim SS yang berusaha masuk dari arah Pochinki, masuk ke arah kompon milik mereka. Voin hanya mempunyai 1 gorong-gorong yang tidak terlalu dalam. Dan dari A2 juga sudah mulai mengamati pergerakan juga. Kayaknya mereka bakal berusaha untuk melakukan retake ke arah kompon dari tim 69. Jarak mereka begitu dekat, tidak terlalu jauh. Narcos masih berusaha untuk melakukan boosting manja. Di kanan mereka ada Voin Tuki dan Takai bertemu dengan SS. Kean berhasil disungkurkan. Mulai memanas di circle yang keempat. Iya, kita bakal kayak juga dari tim itu masih menjaga posisi mereka tepat di ujung circle. Dan SS pun masih diajar oleh beberapa tim lainnya dan Takai Hades menemukan seorang Chico kali ini dan harus bertahan bermain hati-hati aja. Tapi Kean dalam posisi kena juga sudah di revive oleh temannya dan Chupen sedang membuka vision juga ke arah depan di mana itu masih menjaga bagian dari Pochinkinya. Betul, Kean yang bukan Keanu kali ini masih bisa revive, masih bisa melakukan healing juga. Bertahan dengan 4 pemain mereka untuk Takai. Ini benar-benar tryhard banget tim-tim yang ada di barisan 4, 5, 6, 7, 8. Mereka semua gontok-gontokan banget, bahkan Cico terkenok oleh Takai Hades. 1 pick kembali diamankan, Takai harus bergerak untuk masuk ke tempat yang lebih nyaman lagi. Mereka sudah mulai naik ke bagian vehicle yang mereka punya. Bergerak pelan dan pasti masuk ke dalam zona, bakal tabrak. Tapi sebelah kiri mereka ada Fix. Mereka bakal berusaha untuk retake compound dari tim Myron. Tapi Kean terpick off. Ada SS dibakar. yang menyambut kedatangan dari mereka, tapi dibakar begitu aja. Turning shoot, Bucket dari tidurnya, dan Deisha begitu bagus mendapatkan 2 pemain dari tim SS. 1 dipulangkan menuju ke arah lobby. Takai membuat red zone buatan ke tempat yang ditempati oleh tim SS. Iya, dan kita bakal lihat lemparan bom melontarkan juga Hades. Seorang diri bertahan kali menghadapi seorang creepy dan lemparan bom belum selesai, terus melontarkan ke arah depan. Hades harus bertahan di balik gundukan dia dan lemparan bom jarak jauh pun dilontarkan. Takai harus berhati-hati karena kali ini tinggal Hades yang bisa menyelamatkan teman-temannya yang posisinya masih knock. Oh, ketangkep! Betul banget. Wah, rata. Ketangkep oleh tim Fix kali ini dari jarak jauh, ditembak dan dipulangkan ke arah lobby. Pas lagi revive tadi berarti. Aduh, sayang banget cuy. Takainya ketangkep dan dipulangkan di urutan ke-12. Fix pun dalam posisi yang benar-benar menggemaskan. Mereka ada di bibir zona. Mereka hanya punya forting yang sangat-sangat minimalis dengan menggunakan bagi. Betul banget, tapi ya perhatian saran juga dari tim Myron, kali ini harus berhati-hati ya, jangan sampai mereka terpotong oleh tim-tim lain, karena mereka berada di low ground, mereka perlu nge-push ke atas, tapi memang bagian mereka relatif kosong ya, selain ada Void yang berada di kanan mereka. Ini Takai kegeser loh posisinya sama Fix, sementara ini ya, digeser sama Fix.
Oke, dan poin juga sudah mulai terspot oleh Oye, salah satu pemain dari Myro, di mana 69 juga sedang melakukan fight bertemu dengan tim A2 yang sedari tadi mereka saling melakukan fight untuk mendapatkan tempat posisi yang lebih nyaman lagi, tapi sepertinya easy peasy di headshot begitu aja sama tim 69. Oye bakal naik ke bagian atas, mengeker dengan menggunakan holonya, belum mendapatkan target yang dia inginkan, tapi ternyata hektik melihat ke arah satu player dari A2. Cukup low, tapi sayang banget itu bukan tembakan yang komit, tapi ternyata Citos sudah diamankan oleh 69. Ya bakal dari Flippy juga masih menjaga posisi mereka menembak ke arah poin yang belum masuk ke area safe zone. Ngayur kiri, ngayur kanan, semua bisa disayurin oleh Flippy. Dan kita bakal lihat kali ini dari seorang maksimum dipulangkan oleh Myron. Dan kali ini dari NFT harus fokus perang dengan poin. Karena poin menerobos pertahanan dari tim NFT mengambil low ground. Dan knock maybe-nya tinggal misalkan 3 member lagi bertahan. Betul, granat berikutnya bakal dilemparkan, tapi dua player dari Flash sudah berhasil masuk. Kelihatan! Ini free shoot dari Flippy mendapatkan dua pemain dari poin 2K. Hanya Debs, last man standing yang tersisa untuk poin 2K. Flippy mendapatkan timing yang begitu tepat. Debs juga sudah mulai terspot balik lagi di samping bagi. Kali ini Spavel bakal melakukan spray commit menuju ke arah Dubs, tapi dapat masih bisa bertahan. Oh, dia punya nades, dilemparkan tanpa dimasak, langsung dilemparkan saja menuju ke arah Debs. Dikeker, Debsnya bangkit, double pick dari tim NFT dan poin 2K dipulangkan ke arah lobby. NFT bertahan dengan 3 kill mereka dapatkan. Betul banget, kita bakal yang diri tim NFT perlu masuk ke depan, perlu menuju ke arah tim-tim yang berada di lower ground mereka. Dan what a nice shot dari seorang drone menembakkan seorang Dogo 4K. Kali ini kita bakal dari tim Myron juga langsung mengambil cekungan, tapi punya shot yang angle yang enak ke arah tim NFT kali ini ya. Betul, nades bakal dilemparkan. Baim berusaha mendapatkan korban berikutnya. Gadis Dogma masih bertahan, berhasil melakukan headshot ke arah satu player dari tim 69. Avatar tersungkur begitu saja. Rubik masuk ke dalam zona, Fix bisa masuk ke dalam zona. Myron hanya butuh bergerak sedikit aja untuk masuk ke dalam zona. NFT bakal ketahan sama itu dan bakal ketahan sama Myron. Iya, kita bakal lihat kali ini dari tim NFT harus maju pelan-pelan, harus meng-clear circle-nya. Wah gila, jadi lihat. Ya gede, langsung tabrak ke arah Joyce yang berada di batu kali ini dan mencoba meng-clear ujung circle-nya. One by one di clear dan Daybot mendapatkan kill tambahan. Betul, ditabrak 69-nya sama tim Genesis Dogma. Sementara Myron, satu pemain mereka sudah membukakan jalan, bakal membuat wall smoke di tengah-tengah open field. Kali ini Fix juga berhasil mendapatkan Myron. Baim tertangkap. Myron, dua orang dari Myron tertangkap dan hanya menyisakan last man standing mereka yang sedang melakukan revive. Fix pun bergerak pelan pasti untuk masuk dalam zona. Booms dari Genesis Dogma masih dalam posisi yang cukup aman. GD mendapatkan tempat. Mereka mendapatkan gundukan. Mereka punya tiran yang begitu bagus untuk menahan peluru panas dari tim-tim yang sudah mendapatkan tengah-tengah circle ataupun pinggiran dari circle yang ke-6. Betul, ini kita bakal lihat kayaknya juga dari tim NFT punya high ground tapi belum masuk ke zona. Drone mengambil sisi jauh untuk mengamankan angle shot ke arah tim lain dan Buruk bakal coba disingkir juga oleh seorang drone tapi belum sampai ketemu targetnya dan malah diambil sama tim Fix kali ini. Ya, betul, diambil sama drone. Harus pilih drone, mau maju atau mau bertahan di ujung high ground karena zona masih cukup jauh di depan dia. Betul, tapi kayaknya drone bakal langsung gaspol aja dengan vehicle yang dia punya untuk masuk ke bagian dalam bertemu dengan teman-teman dari NFT yang lainnya. GD berada di belakang dari tim NFT. Myron juga masih cukup sigap. Fix tinggal satu, masih ada 4 ternyata. 3 atau 4 ternyata. Player dari Fix yang masih bertahan sejauh ini. Kita bakal kayak ini dari ketangkep. tim yang bertahan semua udah mulai fight dan NFT Sovel pun GD lihat membangkan tapi ditembak oleh Fix Gobil kali ini langsung mendapatkan korban tambahan dan what a nice DP shot tembakan dari seorang Gobil. Ini semua tim cukup terbuka, nggak punya cover yang terlalu baik dan cukup imbang antara tim-tim yang bertanding. Tapi tampaknya NFT bakal pulang di posisi keempat kali ini. Betul, sementara Fix masih berusaha untuk mendapatkan hit marknya ke arah tim Myron yang masih bersembunyi di balik smoke. Saat ini sedang melakukan revive. Excel melakukan lintik, masih ada spray through the smoke. Hit marknya masih belum masuk menuju ke arah tim Myron. Kali ini 3 tim tersisa, 3-3-3 nih. Jumlahnya berimbang semua. Tapi ada satu yang berhasil melakukan flank dan dapat satu pemain dari Fix. Star, flanker yang dipunya sama Genesis Dogma, benar-benar menyeramkan. Betul, kita bakal dari Myron juga punya posisi yang cukup enak, tapi zona akan menutup, akan terbuka zona yang baru. Kita bakal ke ini, zona bakal mental kemana, karena ini bakal sangat menentukan siapa yang bisa WCD di game kali ini. Tapi lihat posisinya Genesis Dogma, split 2 angle tembaknya enak banget dan dapat menahan gempuran dari posisi lawan-lawan mereka. Dan GD mendapatkan zona, satu-satunya tim yang mendapatkan zona dengan splitan mereka ke arah kiri. Wah gila, kontrolnya mereka bagus banget, 2-1. Satu orang ditugaskan buat nahan ke arah FEX, atau 2 orang lainnya ditahan buat nahan si Myron.
Tapi kali ini Hectic sudah mulai memasang granat dan bakal dilemparkan. Awas, buy one get one. Jangan sampai kena 2 player dari Genesis Dogma. Kalau kena, ini bisa menjadi momen untuk Myron nge-push. Tapi ternyata Netsya masih belum memberikan cicilan damage. Karena Genesis Dogma malah fix. Yang satu player mereka cukup low, bahkan Kubil sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Bertambah satu orang, Pupen knock oleh Genesis Dogma. Divebot di sisi yang lain menjatuhkan satu player dari Fix. Hanya menyisakan Excel last man standing dari Fix. Ini bakal menentukan banget sih. Posisi 2 ke posisi 3. Siapa yang bakal tumbang? Tapi apakah dari seorang Hectic bakal tumbang juga dari tim Myron. Dan Myron menjadi jemputan antara Genesis Dogma dan juga Fix kali ini. Gap ini nggak bisa masuk ke zona. Mereka udah bener-bener di-press sama setup yang dilakukan sama Genesis Dogma. Baim, lane pick, di-press Excel berhasil diamankan, bahkan langsung flick shot yang berhasil mendapatkan 2 pemain dari Fix. Top 2 untuk Genesis Dogma dan juga Myron. 2 tim yang masih berburu poin untuk mendapatkan juara dan juga slot ke PMPL season yang ketiga. Ini benar-benar berdarah banget, benar-benar seru banget. 3 lawan 2 kali ini. Kalau kita perhatikan dari Genesis Dogma, mereka sudah mulai melakukan stick. Sementara dari Myron cukup terang pergerakannya. Satu orang sudah mulai kelihatan, masih melakukan proning, sudah mulai di drop. Semua weapon yang dipunya, hanya menyisakan satu weapon saja yang ada di punggung dari player-playernya Myron. Ya, kita bakal kali ini lihat dari tim Myron pelan-pelan merangkak. Tapi dapatkah mereka melawan gempuran dari tim Genesis Dogma yang punya angle yang enak banget kayak ini nembakin ke arah mereka. Dari posisi yang tercover oleh gundukan dan juga looting-lootingan box yang cukup banyak. Ini sama-sama banyak killnya. Myron dapetin 6 kill, GD dapetin 7 kill. Oh, Netsya dapetin 1. Last man standing bakal langsung di spray through the smoke kali ini. Berusaha mendapatkan last man standing dan tertangkap. Genesis Dogma, winner chicken dinner. 9 kill mereka dapatkan untuk tim Mage Irengel kita. Match kelima kita untuk di hari kedua. Yes, 24 poin langsung dikantongi oleh tim Genesis Dogma kali ini. Dan ini bakal jadi poin yang seger bagi mereka untuk coba dan memaksimalkan poin-poin di akhir-akhir dari PMCO Grand Final kali ini. Ini udah fix mereka juara gak sih? Iya, kayaknya iya deh. Wow, Genesis Dogma sudah dipastikan 90% menjadi juara di PMCO Grand Final Indonesia dan mendapatkan 1 slot ke PMPL Season 3. Betul, kita